Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam dari Gubuk Membangun Bangsa. Saya Ining Ahmawan, berbekal Desa Gubuk, akan memaparkan potensi Desa Gubuk, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, dan juga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Gubuk selama ini. Desa Gubuk berada di pinggir selatan Kota Tabanan, berjarak kurang lebih 5 km, dan Desa Gubuk terbagi menjadi 8 dusun, antara lain Dusun Taman, Tonyo, Pande, Batu Sangian, Gubuk Baleran, Gubuk Lodan, Pengaihan, dan Curah, dengan luas wilayah sekitar 512 hektar dan dengan jumlah penduduk 5.225 jiwa dengan 1.658 kakak per bulan Desember tahun 2022. Sampai saat ini, setengah lebih wilayah Desa Gubuk masih merupakan lahan pertanian produktif, yaitu seluas 273 hektar. Walaupun lahan pertanian produktif cukup luas, tetapi mayoritas mata pencarian penduduk Desa Gubuk adalah buruh swasta, yaitu sebesar 33%. Dan mata pencarian sebagai buruh petani dalam arti luas menduduki peringkat kedua, yaitu sebesar 28,2%. Di lahan pertanian tersebut biasanya dibudidayakan tanaman padi, kedelai, jagung, dan juga tanaman sayuran dataran rendah seperti cabai, terung, tomat, kacang panjang, dan lain-lain sebagainya. Padi ditanam 2 kali dalam setahun, sedangkan tanaman lainnya ditanam di saat pola tanam palawija. Selain sebagai buruh swasta dan petani, ada juga warga lainnya sebagai ASN, TNI, Polri, serta ada yang bermata pencarian sebagai pemilik UKM dan IKM seperti pengolah hasil pertanian, diantaranya kue, roti, keripik, dan lain-lainnya, dan juga ada sebagai pengrajin seperti pengrajin pandai besi, pengrajin kayu, dan lainnya. Juga ada usaha jasa, pedagang, dan BUMDes yang mengelola unit usaha gabah dan unit usaha dagang khususnya Saprodi dan lainnya. Kami, pemerintah Desa Gubuk, selalu berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, baik menyangkut akses pelayanan terhadap masyarakat maupun pembangunan fisik dan non-fisik, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, agar tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Beberapa aspek yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah: 1. Mengupayakan masyarakat desa agar secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan masyarakat secara langsung, pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. 2. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya secara transparan dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Hal ini mencakup anggaran pemerintahan desa, rencana pembangunan, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Karena dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik serta memastikan akuntabilitas pemerintah desa terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. 3. Pemerintah desa selalu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan potensi desa dalam menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif yang dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, industri kecil, pariwisata, dan sumber daya lokal lainnya. Pemerintah desa juga harus memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal melalui akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk. Pembangunan ekonomi yang kuat akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam implementasi untuk mencapai tujuan dimaksud, maka Desa Gubuk menerapkan berbagai inovasi, terutama dalam pengembangan dan implementasi ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat. Di Desa Gubuk terdapat banyak peluang untuk berinovasi dalam berbagai bidang, baik di bidang pemerintahan, di bidang kewilayahan, dan di bidang kemasyarakatan. Adapun beberapa program inovasi desa
yang telah dilaksanakan antara lain. 1. Di bidang pemerintahan, kami telah melaksanakan beberapa inovasi desa. Di antaranya, Bank Made Apa Merah adalah inovasi pelayanan administrasi desa, inovasi yang dilakukan dengan membangun sistem informasi administrasi kependudukan dengan satu nik satu warga yang menggunakan aplikasi The Best, Desa Bersama Smart Village, yang berintegrasi dengan SIAK. Cukup dengan nomor nik, semua data masyarakat sudah terekam, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan mudah, cepat, dan meriah. Di samping itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses pelayanan dari rumah atau dari tempat kerja tanpa harus datang ke desa. Inovasi Bank Made Simental adalah inovasi penerapan digitalisasi dalam penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi. Adapun langkah yang dilakukan adalah melakukan proses digital dokumen fisik ke format digital secara langsung atau dengan dokumen dipindai menggunakan scanner atau foto dengan kamera digital. Dokumen digitalisasi penting untuk mengorganisasikan agar mudah ditemukan dengan membentuk struktur folder yang logis. Gunakan sistem penamaan fisik yang konsisten dan deskripsi untuk mudah dalam pencarian. Gunakan sistem scan barcode untuk mempermudah pencarian atau dengan sistem metadata sesuai dengan judul, tanggal, dan jenis dokumen. Pastikan dokumen digital aman dan terlindungi. Gunakan sistem keamanan yang memadai termasuk penggunaan kata sandi. Selalu lakukan backup data secara teratur untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan dan juga dilakukan secara manual terhadap fisik data selanjutnya disimpan di tempat khusus untuk arsip. Lakukan pengawasan rutin pada sistem penyimpanan dokumen untuk memastikan kinerja tetap optimal. Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang tata cara penggunaan sistem penyimpanan dokumen dengan benar. Dengan demikian, kita dapat menyimpan dan memelihara arsip dan dokumen secara digital dengan lebih baik, lebih efisien, dan efektif serta meningkatkan aksesibilitas informasi. Inovasi podcast Bank Made adalah pengembangan informasi desa untuk media informasi, promosi, dan edukasi terhadap masyarakat, karena melalui podcast pendengar atau masyarakat dapat mengunduh episode atau mendengarkan kapan saja, di mana saja, tanpa keterbatasan waktu atau lokasi. Podcast menawarkan fleksibilitas dalam format konten sehingga dapat membuat wawancara, diskusi yang sesuai dengan tujuan. Hal ini memungkinkan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan menghibur sehingga meningkatkan daya tarik bagi penggemar dan masyarakat. Podcast dapat mencapai hak layak yang luas di seluruh dunia. Ini memungkinkan untuk memperluas jangkauan promosi, informasi, atau edukasi kepada pendengar atau masyarakat dari berbagai latar belakang dan lokasi. Dengan keuntungan tersebut, podcast menjadi media efektif untuk penyampaian informasi, mempromosikan produk atau layanan edukasi kepada pendengar atau masyarakat luas. 2. Bidang kewilayahan. Kami telah menerapkan inovasi Berisaku, Bersih Lestari Desaku, yaitu program menciptakan desa menjadi desa bersih dan lestari yang layak untuk dikunjungi karena komponen pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan dan dikembangkan dengan cukup baik. Program Berisaku meliputi strategi lestari, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan perilaku sehat, serta strategi ekonomi hijau, yaitu dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi kini dan yang akan datang melalui pola aktivitas kegiatan yang ramah lingkungan dengan meningkatkan partisipasi, keswadayaan, dan gotong royong masyarakat. Strategi bersih, yaitu menumbuhkan budaya bersih pada masyarakat untuk mencintai lingkungan dengan kegiatan penyuluhan dengan tujuan mengubah mindset masyarakat akan pentingnya kebersihan. Di satu sisi juga diiringi dengan peningkatan fungsi TPS 3R, terutama dalam pengangkutan sampah dari rumah tangga dengan menggunakan jadwal. Kemudian TPS 3R dilakukan pemilihan terhadap sampah yang belum dipilah di rumah tangga menjadi sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik yang bernilai ekonomis langsung dijual, sedangkan sampah organik diolah dengan mesin hingga menjadi bubur sampah, kemudian difermentasi menjadi kompos. Dengan melakukan kegiatan ini menyebabkan dihasilkannya kompos yang berlimpah dan terkendala dalam pemasaran.
dengan adanya program ketahanan pangan dan hewani dan inovasi APBDes dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. 3. Bidang kemasyarakatan. Di bidang ini, Desa Gubuk telah melaksanakan beberapa inovasi, antara lain inovasi APBDes, angkat potensi bersama-sama desa sejahtera, adalah pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat desa, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Gubuk, khususnya potensi di sektor pertanian guna mencapai kesejahteraan dan yang berkelanjutan. Inovasi APBDes pertanian kolaborasi adalah pendekatan dalam sektor pertanian di mana berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktivitas produksi pertanian khususnya gabah. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara petani, pemerintah, BUMN, Bumda, Bumdes, perbankan, BPTP Bali, dan sektor swasta. Semua stakeholder pertanian berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani. Seperti 1. Penyediaan sumber daya dan teknologi. 2. Memberikan penyuluhan. 3. Mencarikan akses pasar dan pemasaran. 4. Pengelolaan sumber daya alam dalam praktek pertanian berkelanjutan. Dan 5. Membantu dalam proyek akses ke sumber keuangan dan pembiayaan. Di tahap awal, dengan melakukan dam area seluas 10 hektar dengan hasil 11,4 ton per hektar. Kemudian untuk mengantisipasi turunnya harga hampir di setiap musim panen, maka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi gabah terus dilakukan untuk mencegah kerugian petani, yaitu dengan menerapkan inovasi APBDes New N, angkat potensi bersama-sama desa sejahtera dengan teknik New N. Cara ini merupakan suatu inovasi dengan mereplikasi cara yang sudah ada, seperti menggabungkan cara lokal dengan cara intensifikasi yang sudah ada, seperti rekayasa penggunaan benih unggul genjah, bibit yang ditanam berumur tua, jumlah bibit yang ditanam banyak, pemupukan, pengairan, dan lainnya. Teknik ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa masalah dalam upaya penguatan ketahanan pangan. Penerapan teknik ini dimulai dengan melakukan pengkajian. Pada pengkajian pertama, di mana hasilnya mencapai 14,45 ton per hektar, dan pada pengkajian kedua diperoleh hasil sebesar 12,92 ton, dan untuk keberlanjutan inovasi ini perlu dilakukan pengkajian selanjutnya. Inovasi selanjutnya adalah inovasi Dewi Umo atau desa wisata utamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan desa wisata yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, penting untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan keberlanjutan lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka pemenuhan SDGs desa sesuai dengan roadmap SDGs Desa Gubuk. Penerapan inovasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, yang terpenting adalah memilih teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan kesejahteraan sumber daya. Penerapan inovasi desa membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pemahaman kebutuhan lokal, pemanfaatan teknologi yang tepat, kemitraan strategis, pendekatan holistik, evaluasi dan pembelajaran, serta perencanaan yang berkelanjutan. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam dari Gubuk Membangun Bangsa. Om Santi 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 Om. Wariskan semua untuk mereka, mewariskan semua